Pemilik gue taunya gue ini keracunan makan jamur. Kok mereka nggak mempertanyakan sih? Kok mereka nggak berpikir sih? Kok mereka langsung menerima sebuah cerita yang nggak masuk akal? Jadi Gracie kelempar dari ketinggian sekitar dadanya dia, langsung kebanting ke dalam kandangnya. Tiba-tiba Ipan ngedenger kan. Aku juga sebenarnya udah tahu dia kesakitan. Pas Ipan masuk, denger, Chan itu kenapa panggil aku. Aku nggak jujur waktu itu sama Ipan, takut banget soalnya. Nah itu jatuh berarti langsung puk gitu. Iya langsung. Ya bunyinya kan gede, soalnya badan dia kan gede, jadi bunyinya agak buk langsung gitu, dada. What is up everybody? It is a beautiful day back with me, Beams Aryo, di YouTube channel The Golden Family tentunya. Dan guys, lu bayangin gak sih? Dari saat ibunya hamil aja, kita semua itu udah memberikan effort yang lebih. Ngasih makan dia, rawat dia, jaga dia, kasih dia kefir sehari 4 kali agar isi perutnya, yaitu calon-calon anaknya itu akan sehat. Sampai di hari yang menegangkan, kita udah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Akhirnya mulailah mereka keluar. Dari ingat mereka keluar, sobek plasentanya, gunting ari-arinya. Sebagian diantaranya nggak bisa napas, kita sedot, kita gerakin, kita handukin. Sampai lahirlah 7 papis yang sangat luar biasa, yang mana 4 diantaranya sudah keluar tidak bernyawa. Hari-hari tanpa tidur, hari-hari kurang tidur, kita di situ, kita ngeliatin, kita jagain. Ngebayanginnya sekarang aja sakit hati gua dan nyesek gitu. Lalu Gracie yang paling kecil di antara mereka, yang paling kurus di antara mereka, yang menurut kita adalah PR terbesar kita saat itu, untuk gimana cara dia bisa nyusul agar lebih sehat, agar setidaknya sama dengan kakak-kakaknya dan adiknya. A, B, C, D, E, F, G. Oh my god, dia anak paling kecil. Agar dia setidaknya sama seperti kakak-kakaknya. Itu loh. Tiap malam ngarahin ke susu di antara paha yang paling besar. Sampai dikit-dikit dia bertumbuh makin sehat, makin sehat, makin sehat. Jadi kebayang rasanya di saat tiba-tiba suatu hal yang kita sayangin, suatu hal yang sangat berharga untuk kita, suatu hal yang bernyawa, bukan cuman barang. Lain ceritanya kalau barang mau mahal pun ya udah cuman barang, tapi ini suatu hal yang bernyawa. Jadi buat teman-teman, buat segelintir teman-teman yang mungkin gak ngerti, gak bisa mengerti gue, kenapa gue harus nge-push, gue gak apa-apa. Karena gue bisa mengerti kalian. Mungkin kalian adalah orang-orang yang gak segitu sayangnya sama hewan. Mungkin kalian adalah orang-orang yang gak bisa merasakan sedihnya gue. Dan mungkin orang-orang yang gak bisa berempati gitu loh. Maka dari itu gue ngerti. Dan gue gak apa-apa. Ada orang-orang yang memang dalam hal ini merasa gue nge-push itu suatu hal yang berlebihan. Gue adalah seorang laki-laki, gue dididik sebagai seorang laki-laki. Pada saat kita ngomong, pada saat kita berbuat, pada saat kita menulis komen, kita harus mempertanggungjawabkan hal itu semua. Lain ceritanya kalau gue datang dengan kasar, dengan nunjuk, dengan toyor, dengan kekerasan. Ini cuma sebatas kata-kata yang memang gue rasa lewat pengalaman gue, ada hal-hal yang kalau kita nggak push, nggak akan terungkap. Kebayang nggak? Seandainya hari itu, oh gue jadi orang yang tenang, yang terlalu kalem. Apa yang terjadi? Nggak tahu mas. Tiba-tiba dia kejang-kejang. Dia kejang-kejang. Pas ditaruh sehat. Terus ditinggal, ya tahu tiba-tiba Ipan denger
Anjingnya kejang-kejang datang, udah kejang-kejang tinggal mati. Ya ampun, kenapa ya? Ya udahlah, biarin aja. Kebayang nggak? Nggak ada keadilan untuk Glacy. Walaupun Glacy adalah hewan, tapi hewan pun ingin berbicara, pengen kita tahu kebenaran kematiannya seperti apa. Lalu akhirnya kita berpikir bahwa, oh ternyata jamur. Ya kan? Ada dong kesempatan untuk menyatakan apa sih kebenarannya, gimana ceritanya. Bukan jamur, ceritanya seperti ini yang benarnya. Tapi akhirnya gak terjadi lagi. Alhamdulillah untungnya gue dibekali oleh pemikiran, oleh hati, untuk ngerasa sesuatu hal tidak benar. Dan gue menuntut kebenaran. Bukan untuk menghakimi, bukan buat ngebully, bukan buat menghujat. Tapi kadang di saat kita cuma menanyakan apa yang terjadi dan kita diam dan kita puas dengan jawabannya, kita gak akan pernah tahu kebenarannya seperti apa. Lalu masuk ke kronologinya yang akan gue ceritain ke kalian. Tepatnya di sini, sekitar jam 10:30 malam, kita mau melakukan live lelang ikan cupang. Mami udah bilang, yuk kita live lelang yuk. Tiba-tiba hati gue tuh kayak gak semangat. Bener-bener di momen itu gue ngerasa kayak, kok gue ngerasa down ya? Kok gue ngerasa down? Gue orang yang selalu bahagia, selalu happy, selalu berpikir positif dan berusaha untuk positif. Tapi kali ini gue down dan gue bilang sama Mami gini, Mami, sayang, live besok aja deh sayang. Aku sekarang pengen motong alas-alas kucing buat kandangnya biar hewan-hewan semua bisa cepet pindah ke sini. Kenapa sih harus ngelakuin itu malam-malam, kata Mami. Udah, kita kan memang rencana mau lelang, kita lelang dulu. Aduh gak usah deh sayang, better aku potong-potong aja dulu. Gak tau ada sesuatu di hati gue tuh yang kayaknya udah males, udah gak mau, udah down. Tiba-tiba Mami angkat telepon, Chandra message nih, bilang boleh ngomong nggak Mbak Shena? Ya udah telepon lah. Shena nanya kira-kira apa ya? Jangan-jangan dia udah mau pulang? Enggak lah, dia udah ngomong kok mau pulang tanggal berapa. Nggak mungkin. Mungkin ada makanan yang habis di rumah, atau mungkin ada yang berantem seburuk-buruknya. Gue berpikir kayak gitu. Telepon sayang, telepon, coba tanya. Shena telepon, gue ngeliat raut mukanya Shena sambil memperhatikan dan dia ngomong, hah? Maksudnya apa? Glacy meninggal. Di situ langsung gue enek, mual, mau muntah. Di saat kalau kita dengar hewan sakit, ada yang kita bisa lakukan. Hewan gak nafsu makan, kita bisa perjuangkan. Tapi dengar kata-kata vonis meninggal, itu jantung gue tuh sampai shock. Sayang tutup teleponnya, kita langsung berangkat pulang. Gue berangkat pulang saat itu, gue dudukkan mereka. Kita nggak ngevlog, nggak apa-apa. Kebetulan G7X, kamera kita yang kecil ada di mobil. Cuman kita nggak berpikir sama sekali untuk ngevlog. Gue tanya, gue dudukin, gue tanya baik-baik. Tolong jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Yang gue inginkan adalah kebenaran. Yes, mungkin takdir, yes, mungkin musibah, yes, kita harus ikhlas. Tapi gue butuh kebenaran untuk menenangkan hati gue yang sakit. Gue punya hewan dari gue kecil. Belum pernah seumur umur gue ngalamin ngeliat hewan yang semalam sebelumnya gue di rumah nitip sama mereka semua karena kita lagi pindahan ke sini, karena gue lagi rapi-rapi di sini, karena gue lagi mempersiapkan semua di sini untuk kehidupan yang lebih baik buat kita semua. Hewan-hewan dan pekerja, tiba-tiba apa? Hewan gue mati kejang-kejang. Belum pernah terjadi dalam hidup gue. Berarti menurut gue ini suatu hal yang aneh, yang gak masuk akal. Lalu gue tanya di situ, tolong jelaskan. Gak tahu mas, gak tahu, bener-bener ditaro dalam keadaan udah baik. Kamu naruhnya gimana? Ya ditaro biasa, sampai ke lantai. Terus dia kelihatan kayak linglung, mungkin keracunan, mungkin mulutnya berbusa. Enggak, malah gonggong sama saya kayak biasa ngajak main. Ya udah saya tinggalin. Pada saat dia tinggalin, ceritanya Ipan, dia mendengar anjing yang merintih kesakitan. Dia lari masuk ke kamar. Glacy dalam kondisi seperti ini
kesakitan. Ipan angkat dan meninggal di tangannya. Gue punya otak, gue berpikir. Ini hewan yang gue sangat amat sayangi, gue cintai. Kebetulan papi favorit di antara papi lain, papi yang gue mau keep untuk kita di sini. Glacy dan Bo. Tiba-tiba mati mendadak. Apakah gue harus, oh ya udah, kamu nggak salah apa-apa. Oh ya udah, emang ini udah jalannya. Oh enggak dong. Gue punya otak buat nyari kebenaran. Gue punya perasaan, gue punya hati. Ini hewan hidup. Kemarin malam masih sehat, malam berikutnya mati kejang-kejang mendadak. Pasti akan gue pertanyakan. Tapi jawabannya adalah, oke, gue berpikir. Gue udah nanya dengan cara yang baik. Tapi gue nggak mendapatkan jawaban yang masuk akal. Gue harus push nih. Tiap orang lain-lain. Ada orang yang dikerasin malah semakin gak menjawab. Ada orang yang dikerasin akan menjawab. Sebaliknya ada orang yang dibaikin, dia gak akan ngejawab. Pada saat dikerasin dia akan ngejawab. Jadi ada macam-macam orang dan kita akan nyoba bermacam-macam hal. Dan gue mencoba yang baik dulu untuk nanya secara baik. Tapi tidak ada jawaban yang masuk akal. Akhirnya gue berpikir, Mami ada kamera gak? Kita take. Karena pasti banyak golden fans di luar sana yang mau tahu kebenarannya. Mami ngambil kamera. Apa adanya kita rekam di situ. Dan gue menanyakan dia. Dan gue nge-push dia. Tapi di saat itu pun dia tetap bersumpah bahwa yang terjadi adalah seperti dia bilang. Dia angkat dalam keadaan sehat, dia taruh dalam keadaan sehat, dia tinggalkan dalam keadaan sehat. Akhirnya gue berpikir, oke, gue berpikir positif untuk percaya pernyataan dia. Kemungkinan karena dia memakan jamur yang ada di depan pohon. Tapi sebelumnya, yang kalian gak tahu, yang mungkin gak kerekam, di malam itu kita udah nelfon berbagai macam dokter yang kita tahu, vet yang kita tahu, dari yang emergency, dari yang biasa 24 jam, gak ada satupun yang bisa dihubungi, gak ada satupun yang angkat telepon kita. Karena pemikiran gue adalah gue pengen setidaknya x-ray dia. X-ray dia apakah ada makanan yang nyangkut, apakah ada badan dia yang rusak. Sambil gue menanyakan, ini mungkin gak kerekam, gue cek dia. Sambil gue lihat kepala, gue lihat kuping, gue lihat hidung, gue lihat semua apakah ada bekas trauma apa segala macam. Gue buka mulutnya sampai gue lihat ke dalam kerongkongannya apakah ada yang nyangkut di dalam. Akhirnya gue mulai meraba dadanya. Gue raba, bolak, balik. Bagian rusuk kanan bentuknya seperti ini. Pas bagian rusuk kiri bentuknya begini, terus ada cekukan dikit. Nah, gue curiga banget dengan kondisi itu. Gue balikin, gue raba. Tapi gue nggak ngomong sama siapapun yang ada di situ. Ada Mami, ada The Master, ada Chandra, ada Ipan. Gue hanya sambil mendengar jawaban mereka, sambil bertanya. Lalu gue simpen untuk diri gue sendiri hal itu. Dan di saat itu, di momen itu tetap kita berpikir, oke, kita percaya dengan jawaban Chandra. Jawabannya Ipan walaupun agak sedikit bertolak belakang. Aneh, Ipan yang di kejauhan bisa mendengar rintihan, sedangkan Chandra yang baru meninggalkan gak mendengarkan. Ini menurut gue tanda tanya gitu. Dan sepantasnya dipertanyakan, karena gak masuk akal. Orang yang lebih dekat tidak bisa mendengar, orang yang lebih jauh bisa mendengar. Sedangkan pendengaran mereka sama-sama normal. Dan gue tahu hal ini karena mereka bekerja untuk gue. Akhirnya ya udah, gue berpikir mungkin dia makan jamur. Kita menenangkan diri, lalu kita mengkubur dia. Tapi hati itu masih bergejolak. Itu jamur udah ada dari zaman dahulu. Dari zaman Snowy masih kecil, dari zaman Sparta, dari zaman Snowa, dari zaman Wapis, Prince B. Sugar Jr. Kenapa iya di saat ini dia baru makan? Oke, mungkin lagi kena sialnya.
Lalu gue berpikir lagi mengenai pengalaman gue di saat anjing ada makan hal yang beracun, ngejilat apa ngegigit kodok, pasti ada unsur mereka linglung, mereka terlihat mabok, celeng, muntah, keselak, mau ngeluarin segala sesuatu. Ini gak ada sama sekali. Ini ada yang gak beres. Gue panggil Chandra lagi, gue dudukin dia lagi. Dan setelah gue ngomong, yang mungkin kalian gak setuju, sebagian kecil sih dari kalian, yang mungkin gak bisa merasakan sedihnya, gak bisa berempati, dan mungkin memang gak sesayang itu sama hewan. Setelah gue push lagi, akhirnya dia ngomong. Ya kan? Suatu hal yang mungkin gak akan pernah terbongkar apabila gue tidak punya pemikiran untuk menanyakan lagi. Oh ya mas, saya lepas. Lepas dari gimana? Dari setinggi dengkul. Tapi kebetulan lantainya basah. Jadi pada saat dia jatuh ngebuka seperti ini. Duh, kena dadanya. Hah? Dia langsung jatuh kayak gitu? Berarti dia kesakitan dong? Enggak sih mas, dia gonggong. Tapi kesakitan? Ya kesakitan. Dia gonggong kayak biasa tapi dia kesakitan. Ini dua hal yang sangat berbeda nih gitu. Kalau Ipan ceritanya konsisten. Dia mendengar bahwa ada tiba-tiba suara yang anjing kayak abis sakit. Tadi pukul, tadi banting, tadi apa. Tapi ceritanya Chandra menurut gue ada suatu hal yang baru lagi dong. Dari yang awal ditaruh secara biasa gak ada masalah. Kedua dia lepas dari setinggi dengkul, dia jatuh di dadanya. Lalu akhirnya dia gonggong, tapi kelihatan kesakitan, tapi nggak kesakitan, lalu dia meninggalkan. Masih belum jelas. Dia meninggalkan, akhirnya gue berpikir, oke. Gue berpikir positif lagi. Mungkin memang itu adanya. Pada saat dilepaskan setinggi dengkul, walaupun itu cuman pendek segini, lantainya basah, dia jatuh, set ngebuka seperti ini, krek. Tulang rusuknya ada yang luka. Ini mulai masuk akal dan nyambung dengan pada saat gue raba tulang rusuk kirinya. Seolah tulang rusuk yang habis cedera. Atau mungkin patah. Ada lekukan yang nggak normal, lain sama yang kanan. Dan perlu diketahui bahwa ini anak-anak yang dari kecil gue sisir, gue raba, gue pegang. Pada saat mereka lahir, gue cek kaki-kakinya, gue cek sela-sela di antara jarinya, gue cek kupingnya semua. Jadi gue tahu persis kondisi mereka seperti apa dan tulang rusuk itu nggak normal. Setelah kejadian malam itu, sebelumnya nggak pernah ada kayak gitu. Dan gue pastikan dengan ngecek semuanya lagi dan semuanya yang papis lain normal. Tapi ya udah, mungkin memang lagi sial, dilepas, lantai basah, dia jatuh. Ya udah Chandra, makasih kamu udah jujur, akhirnya kamu ngasih tahu. Karena hal yang paling menyakitkan adalah pada saat kita kehilangan hewan, tapi kita nggak tahu sebab musababnya apa, kenapa, cerita nggak jelas. Misteri yang bisa membuat hati ini luka dan sakit terus menerus. Udah, itu di hari kedua ya kalau nggak salah. Hari pertama itu gua sampai udah lupa tuh, gue udah blank. Udah akhirnya kita pulang ke rumah. Itu dari pertama kita pulang, mami nangis. Ngeliat mami pun nangis tuh hati tuh sakit gitu. Gue berusaha untuk menguatkan mami, padahal hati gue pun sakit. Gue inget dia. Tiap gue tutup mata, inget mukanya. Gue tidur, gue bangun, inget mukanya. Mau bangun untuk sahur, muka dia yang pertama nongol di benak dan pikiran gue gitu. Padahal cuma 3 bulan bersama dia gitu. Kok bisa sih sedip itu? Ada suatu hal dari Glacy yang kayaknya tuh dalam banget gitu. Lain daripada yang lain. Dan gue cuma berpikir positif bahwa ya Allah menguji gue dengan mengambil salah satu hal yang paling gue sayang. Untuk menjadi pelajaran, untuk menjadi ujian untuk gue. Apakah seorang Bima bisa sabar dan ikhlas atau tidak. Tapi yang namanya hati gak bisa bohong. Gue sering banget ngangkat papis 2, taruh, no problem. Angkat, lempar, set, kayak gitu,
dari ketinggian sedengkul. Gue akan kayak gini, hey wapis, shoot gitu, tek, landing. Nah ini yang mereka udah lebih besar, udah umur 3 bulan, kakinya udah lebih panjang. Masa iya keslip dadanya? Aduh. Ini ada suatu hal yang masih mengganjal di hati gue. Gue ngebayangin Glacy di kuburannya. Walaupun mungkin ini cuman hayalan gue doang ya sebagai manusia. Tapi kebayang gak sih hewan yang pada saat disakiti aja gak bisa ngomong. Pada saat meninggal ya sama halnya manusia gak bisa ngomong juga. Tapi kebenarannya gak terungkap. Kok kasihan, gue ngebayangin kalau kita gak tahu seperti apa. Dan buat teman-teman yang nanya CCTV, gue setuju banget. Harus ada CCTV dan sebenarnya di situ ada CCTV yang memang nyala dari saat mereka lahir sampai mereka bertumbuh sampai akhirnya mereka udah mulai bandel banget dan CCTV itu memang ditaruh di meja bukan di atas dan colokannya pun di bawah di tembok dan mereka menggigit dan akhirnya CCTV itu putus. Makanya pas malam itu gue cek kabelnya udah putus. Tapi kita harus pasang CCTV di titik-titik yang memang gak terjangkau oleh anjing, tapi kita bisa mantau mereka dan semua ada bukti yang lebih jelas, lebih nyata. Tapi akhirnya, pada saat gue mau pindahin barang-barang lagi di malam berikutnya, gue panggil dia lagi. Gue bilang sama dia, tolong, hati ini sakit. Tolong kamu jujur mengenai kejadiannya Glacy. Akhirnya dia berkata yang so far paling masuk akal dan mungkin adalah cerita yang sebenarnya. Tahu pastinya atau enggak kita nggak tahu. Tapi untuk hal ini gue udah cukup bukannya puas tapi cukup percaya bahwa ya udah itulah yang terjadi. Kalau kalian lihat di video sebelumnya pada saat gue menanyakan dia, gue melihat sesuatu di jarinya dan gue bilang, kenapa tangan kamu itu? Ada sebuah luka di jarinya dan dia bilang bahwa itu dicakar kucing. Kamu turun. Ya aku jadi. Ini kenapa tangan kamu? Ini nih. Ini yang waktu itu udah semingguan lalu ini. Gara-gara apa? Kucing? Cakar gitu. Pada saat itu pun otak gue berpikir, kita megang kucing seperti ini, kita megang kucing seperti ini. Daerah-daerah di mana kemungkinan kita kecakar kucing, di jari depan, oleh kaki depannya, di lengan, oleh kaki belakangnya. Kok bisa pas di sini? Gimana ceritanya bisa lagi ngangkat kucing kecakar di sini? Itu gue udah sedikit curiga, cuman gue simpen sebagai pengetahuan gue aja. Dan di malam kedua di saat gue menanyakan dia lagi, akhirnya dia bilang, Mas, sebenarnya abis aku angkat Glacy setinggi ini dan aku lagi mau bawa dia menuju kamar, Glacy gigit jarinya. Kenapa Glacy gigit? Sebentar gue bahas dulu. Papi itu memang suka bercanda, suka gigit, suka main. Dan Chandra memang orang yang suka ngajakin mereka main, kejar-kejaran, lari-larian. Jadi memancing reaksi yang dia tuh mau memburu. Ya kan? Dan gue pada saat gue ngeliat itu ya gue seneng gitu. Karena berarti dia bener-bener sayangin, dia bener-bener care, dia bener-bener ngajak main. Cuma dikarenakan hal itu, Glacy lebih berani untuk menggigit jarinya. Bukan menggigit mau menyakiti, tapi gigit iseng. Nah, pada saat dia menggigit iseng, jarinya Chandra langsung kaget dan melempar si Glacy. Jadi Glacy kelempar dari ketinggian sekitar dadanya dia, langsung kebanting ke dalam kandangnya. Chandra berarti pada saat dia jatuh, itu dia langsung kesakitan. Iya mas. Berarti yang kamu bilang dia gonggong apa segala macam, itu sebenarnya dia kesakitan ya. Terus kamu kenapa ninggalin dia? Karena dia takut. Jadi pada saat Glacy menggigit dia kaget, dia tarik, makanya ada lukanya. Glacy kelempar, jatuhlah Glacy ke lantai, langsung landing di dadanya, kesakitan merintih,
Langsung dia kaget, dia tutup pintu dan dia tinggal. Ini menjelaskan kenapa Ipan dari kejauhan aja bisa mendengar dan Chandra nggak mendengar. Bukan karena dia nggak mendengar, tapi karena dia sudah lihat, dia sudah tahu, dia sudah mendengar, tapi dia takut dan dia meninggalkan. Jadi pada saat Ipan datang, Ipan angkat, sekarat dan akhirnya mati di tangannya Ipan. Ipan taruh dia lagi, datang ke Chandra. Chandra, kamu apain dia? Chandra pura-pura nggak tahu. Kalau gue orang yang jahat, di saat inilah gue akan marahin dia. Di saat inilah gue akan push dia. Gue akan membuat dia merasa bersalah. Tapi di saat kebenaran terungkap, disitulah kita sebagai manusia terlihat seperti apa diri kita. Di situ gue berterima kasih sama dia. Di situ gue berterima kasih bahwa dia sudah memberanikan diri, bahwa dia akhirnya walaupun harus dengan penekanan dan gue tanya lagi, akhirnya dia jujur. Dan di situ gue bisa ikhlas. Dan sekarang mereka masih kerja bersama gue, baik Ipan, baik Chandra. Seperti halnya biasa, kita udah kayak keluarga, kita bercanda, kita duduk bareng, kita minum the golden coffee bareng, itulah kita. Tapi sebagai seorang laki-laki, di saat kita berbuat salah, kita harus berani mempertanggungjawabkan. Di saat kita berbuat salah, kita harus berani mengakui, itulah laki-laki. Di saat manusia udah mulai buta terhadap hal-hal seperti ini, udah gak peduli tentang nyawa atau kematian atau segala macam, disitulah dunia ini rusak. Di saat kita berbohong, di saat kita menutupi, apa jadinya kita? Astagfirullahaladzim. Jadi itu adalah kisahnya Glacy. Dan gue tahu Chandra dari dulu, dari awal datang konsisten, dia sangat menyayangi hewan-hewan itu. Dan ini adalah sebuah pengalaman yang tentunya buruk untuk dia juga. Kadang gue berpikir, aduh kenapa dia gak lebih hati-hati? Kenapa harus seperti ini? Tapi kalau kita kenapa gak akan ada akhirnya. Memang sudah seharusnya terjadi. Gua pun, kita pun semua di sini memaafkan dia, dan kita malah mendukung dan support dia untuk lebih pintar lagi, lebih teliti lagi, lebih hati-hati lagi. Karena seperti yang gue bilang, di saat ada sebuah kejadian dalam hidup kita, reaksi yang berbeda akan menimbulkan efek yang berbeda. Bisa aja gue menghujat, marahin dia, memberhentikan dia kerja, tapi apa hasil ini? Energi negatif gue mungkin akan menumbuhkan hal yang negatif di dalam dirinya. Dia akan ngerasa down, dia akan makin kesel. Mungkin dia akan benci sama hewan, dia berpikir karena dia masih muda juga, ini gara-gara hewan, ini yang terjadi. Tapi di momen inilah, di saat kita merangkul, kita mengarahkan, kita menyayangi, kita memberikan dia pelajaran-pelajaran yang berarti. Tapi yang namanya kejujuran, itu adalah tanggung jawab kita. Itu adalah responsibility kita untuk kita ungkapkan, gitu loh. Jadi buat teman-teman semua yang masih penasaran, kurang lebih itu ceritanya. Dan walaupun berat untuk kita ikhlas, tapi di saat kita udah tahu cerita yang paling masuk akal mengenai kematiannya Glacy, di situ kita pun bisa lebih ikhlas. Dan mudah-mudahan sekarang Glacy pun sudah tenang. Karena gue gak kebayang kalau Glacy yang kita sayang dengan tatapan matanya seperti itu mati, meninggal, dan yang dia tahu, wah, pemilik gue taunya gue ini keracunan makan jamur. Kok mereka gak mempertanyakan sih? Kok mereka gak berpikir sih? Kok mereka langsung menerima sebuah cerita yang gak masuk akal? Gue gak kebayang. Walaupun dia cuman mungkin buat seorang hanya hewan sekalipun. Enggak. Buat gue, dia adalah kayak anak gue. Hewan-hewan gue adalah kayak anak-anak gue yang gue sayang. Es Conro, gila baju bagus. Anjir, ini baju bagus cuy. Loh.
Duksi dulu. Kopinya enak nggak tadi? Enak mas. Serius? Iya enak. Itu rambut udah keren banget ya. Udah lama kan terakhir sabar sama Mas Bima kan? Iya. Harus potong lagi ya. Iya. Kamu gimana perasaan kamu pada saat kamu tahu kamu ketemu kakak kamu gitu setelah sekian lama terpisah? Seneng? Iya. Emang kakak yang mana? Seneng banget. Kakak yang mana? Yang di Sulawesi. Oh beneran ada? Iya. Anjir. Anjir, gue tadi lagi mikir Ruben. Kok tiba-tiba dia nyambung gitu kan? Gue pikir dia bakal yang kayak kakak yang mana? Oh Ruben. Males banget. Kirain kakak asli. Sumpah, gue berpikir ini orang bodong, main nyambung-nyambung, tahu skenario atau gimana sih? Chandra, Iya. banyak yang penasaran, Iya. banyak yang bingung. Banyak yang bingung, banyak yang pengen tahu. Kemarin kan kamu udah cerita sama aku Iya. mengenai cerita sebenarnya apa yang terjadi sama Glacy. Iya. Coba sekarang kamu ceritain lagi. Ceritain lagi. Biar orang-orang tahu, biar orang-orang di luar sana juga yang kasihan sama Glacy bisa ikhlas. Iya. Karena kalau aku yang ceritain, takutnya nanti orang berpikir, ah bisa aja itu cerita aku buat-buat, gitu kan. Jadi aku bantu kamu ya. Iya. Jadi kamu keluar. Iya. Setelah kamu ngepel itu. Ya setelah aku ngepel kan aku keluar. Aku tadinya mau niat ngasih makan tapi mau masukin mereka dulu. Tapi pas keluar Glacy nggak ada, yang ada 3 Philo, Dream sama Bow di depan kantor. Iya, biasalah mereka mainnya di situ ya. Di situ aku cari Glacy, pas cari-cari temunya di belakang. Di belakang apa di depan? Iya di belakang di depan maksudnya. Iya kan. Jangan belakang belakang mah di kandang ayam, di depan. Iya di depan. Di depan. Terus? Di depan pas mau tangkep dia lari kan ke tengah depan. Aduh, larinya Glacy itu kita tahu banget yang lucu, yang kabur-kaburan dengan perutnya gendut, gembul, astagfirullahaladzim. Terus udah gitu? Lari dia ke kebun itu kan, yang depan kandang Kespi. Pas mau tangkep ya udah ditangkep, biasalah dia gonggong-gonggong aku kan. Aku bawa dia pas mau buka pintu mau dimasukin tiba-tiba dia gigit aku. Kamu begini nih? Iya. Kan biasa kalau kamu bawa kan kamu peluk gitu kan, Iya, kedekat ke dada kamu kan. Peluk. Dia pas aku bawa mau aku turunin kan gini. Dia tiba-tiba gigit aku. Cuman keras sih gigitnya. Aku kaget kan. Tiba-tiba gini, ini kesini ini lepas, jadi ini sobekannya agak gede. Nah ini guys, ini bekas ini. Ini bekas ini. Ini juga sebenarnya karena kamu tarik. Iya, tarik, aku kaget. Karena kamu tarik. Nah, jadi pas kamu kayak gitu, iya. Kamu kegigit, kamu langsung gini. Iya, lepas. Jadi terbang lah dia. Terbang kayak kebanting gitu, tapi nggak aku banting, kayak kebanting. Ya maksudnya bukan kamu sengaja ngebanting, tapi dia pastinya kebanting karena dari tinggi itu kan. Nah, itu jatuh berarti langsung puk gitu. Iya, langsung. Ya bunyinya kan gede, soalnya badan dia kan gede, jadi bunyinya agak buk langsung gitu. Dada tapinya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi. Nggak, maksudnya nggak gini sih, jatuhnya gini, agak miring dikit mas, agak miring dikit. Nah, itu lebih, aku nih baru tahu juga nih. Setahu aku kan, terakhir cerita kamu luruskan, nah ini miring ini berarti jelas kenapa rusuk kirinya aku ngerasa dilekukan. Jadi guys, yang terjadi setelah gue ngomong sama orang-orang yang di dunia kedokteran memang paham, yang terjadi adalah rib cage-nya itu patah dan menusuk paru-paru. Jadi dia karena trauma, dia patah, ngerusuk paru-paru. Walaupun dia keluar lagi bentuknya dan bentuknya udah nggak sempurna, tapi paru-parunya itu udah ruptured atau udah bocor, dan itu proses kematian itu cepat. Nah terus udah kayak gitu, akhirnya dia kesakitan tuh di situ. Aku takut. Kamu nggak sempet pegang dia lagi? Nggak sempet sih, cuman lihat dong. Banting lagi aku mikir gitu kan. Aku ada ibu kan di luar, takut aku.
Langsung kamu keluar? Keluar aja, mau cari yang lain gitu. Nah berarti pas kamu langsung keluar, sebenarnya kamu bisa ngedenger juga dia, cuma karena ketakutan kamu tinggalin gitu kan? Aku takut sebenarnya, cuman kan ada Ipan juga udah di dalam itu, dia udah masuk, gak tahu dia mau ngapain. Tiba-tiba Ipan ngedenger kan, aku juga sebenarnya udah tahu dia kesakitan. Pas Ipan masuk, denger Chan itu kenapa panggil aku nggak jujur waktu itu sama Ipan, takut banget soalnya. Udah deg-degan banget. Pas lihat udah mati Glessing, udah nggak ada napas, udah lemes semua lah badannya, jadi udah mati semua udah kakak. Aduh, astagfirullahaladzim, ya Allah. Kadang tuh ya kalau misalnya kita mikir kenapa harus terjadi, aduh kayaknya tuh perasaan itu kok sesimpel itu gitu, kok itu bisa terjadi. Tapi memang kita sebagai manusia itu dituntut untuk harus bisa ikhlas, karena yang seperti gua tulis waktu di story, baik buruknya sesuatu yang paling mengetahui adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu, dan semua itu adalah sebuah titipan, dan gue yakin banget, dan hal-hal seperti inilah yang menguatkan gue untuk menghadapi kejadian-kejadian kayak gini. Karena kalau kita mikir cuman pakai otak doang, nggak pakai pendidikan dan edukasi kita, pasti kita nggak bisa nerima kejadian-kejadian hal seperti ini gitu. Tapi apapun itu, ya seperti aku bilang kemarin, aku menghargai kejujuran kamu. Aku mau kamu ini belajar dari sini. Bahwa kita dalam menangani hewan hidup harus selalu hati-hati. Iya, Mas. Masalahnya ya, Chandra juga selama ini kita bolak-balik ya, sering kadang aku bantu, kadang enggak. Kadang kamu sama Ipan bawa Papis masuk ke dalam, dari dulu aman-aman aja gitu kan. Tapi semoga pelajaran ini jadi pelajaran buat kamu untuk lebih hati-hati lagi. Iya, Mas. Yang namanya hewan hidup, apalagi masih papi, berarti masih bayi. Bayi manusia aja kalau kita pegang gitu ya, harus hati-hati. Kalau jatuh untuk seorang bayi, itu bisa langsung geger otak, mati sama halnya untuk anjing, untuk hewan kecil. Kenapa? Karena tulang-tulang mereka belum keras. Mereka masih pertumbuhan, tulang masih lunak. Badan mereka belum kuat gitu kan. Jadi itu sih yang kuharapin, kamu dari sini lebih hati-hati lagi. Kamu belajar bahwa yang namanya makhluk hidup, kalau kita nggak hati-hati, bisa aja seperti itu. Dan jangan sampai ada kejadian kayak gitu lagi. Ya. Semoga teman-teman juga di luar sana bisa mengikhlaskan. Memang dalam hal ini gue pribadi sih yakin, ini bukan suatu hal yang disengaja oleh Chandra. Karena gue tahu dia udah 4 bulan bersama gue kerja. Dia selalu sayang, dia selalu cium Anabul. Gua ngelihat dia bukan yang cuman menangani mereka, tapi memang dia ngajak main, dia cium, dia peluk gitu. Tapi mungkin di momen yang satu ini, tiba-tiba Glessy gigit dia untuk main juga, tapi kaget, lalu kelempar dan mungkin jatuhnya juga di suatu posisi yang fatal. Jadi nggak sampai salah jatuh nggak sampai landing di kaki, langsung kena dada. Dan Glessy pun ya belum 3 bulan gitu, jadi ya sebuah jatuh yang dari ketinggian sedada itu pasti bisa berbahaya gitu. Ya udah guys, jadi ya itu akhir ceritanya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua juga untuk selalu lebih hati-hati sama hewan milik kita. Ya udah, thanks for watching. Don't forget to like, share, comment, and please subscribe. Bye everybody.